Coba lagi. Oke. Nah, bentar aku searching lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi bervariasi itu yang bisa membuat band kalian itu tinggi di writing ya, kayak gitu. Jadi biar nggak monoton gitu. Dan bagaimana struktur yang nggak monoton itu bisa kalian pelajari dengan membaca band-band tinggi seperti ini. Itu biar kalian nggak monoton gitu. Dan examiner juga bakal apa ya? Ya terimpress ini ya, punya impress yang bagus di writing kalian. Nah, jika kalian nggak melulu ngomongin angka, mungkin kayak the majority kayak gitu, itu juga bagus. Jadi nggak melulu ngomongin angka kayak gitu. Nah, itu bisa. Atau mungkin diubah jadi yang lain, mungkin jadi fraction atau jadi persen kayak gitu, itu juga bisa. Kenaikannya berapa persen, nggak cuma from to, nggak cuma between and, tapi bisa ya naiknya mungkin ya ke 3 ke 6 atau ya dari 3 ke 6 itu naik berapa persen, bisa naik 200% kan itu. 100% kan naik 100% kayak gitu, itu bagus buat ini apa writing kalian kayak gitu. Itu artinya kalian menulis secara akademik, kan ngitung kan, kalian harus mikir 3 ke 6 naik berapa persen sih, naik 100% kayak gitu. Jadi ya artinya kalian mikir, dan karena ini writing akademik, nah jadi examiner itu bakal menghargai kalau kalian itu bisa menulis secara akademik banget kayak gitu. Jadi dengan menghitung atau dengan bagaimana kayak gitu, itu sangat bagus untuk writing kalian kayak gitu ya. Nah, terus itu sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di sini ada siapa lagi? Adel atau Birau? Siapa ini yang online? Adel ada nggak Adel? Kayaknya belum deh. Birau aja. Gimana Adel? Iya. Ada? Boleh, Sir. Ya, Adel dulu ya. Gitu. Oke, jalan udah tak buka. The given bar chart elucidates about the quantity of mobile phones and landlines in 7 countries in the American continent. In the American continent, such as Canada and the US, and in European continent. European apa? European itu bisa European countries, European continent bisa. Kan ke kontinen kan dia itu. Benua. Bentar. In 7 landlines in 7 countries in the American continent and in European. Gini. Kalau aku bingungnya gini, kalau kamu in 7 countries in the American continent, pasti pikiranku langsung, makanya kok gini, maksudnya kayak 7 negara di American continent, such as Canada and the US. Tapi kok cuma 2, Canada and the US. Dan terus and in European, namely Germany, Denmark, UK, Sweden, and Italy. Maunya kamu memang ini jumlahkan 43, tapi secara bahasa itu artinya nggak kayak gitu. Artinya malah gini, 7 countries in the American continent, jadi ada 7 di American continent, dan in European ya ada 7 juga kayak gitu malahan. Jadinya hal yang ingin kamu sampaikan itu nggak masuk kalau bahasamu kayak gini, kayak gitu. Nah, soalnya kan pasti apa ya, kalau membaca secara sekilas ini in 7 countries in the American continent, ya aku makanya aku kok kaget tuh kok American continent gitu. Padahal cuma 2 ya, Kanada dan US. Jadi kayak kok ada 7 di American continent kayak gitu. Jadi ya impresiku itu langsung kaget gitu. Pasti examiner juga
ya kayak gitu kayak kok seven in American continent itu padahal seven ada ini. Nah terus ya mungkin itu ya, jadi eh jangan sampai apa ya, ya kita pengen eh bagus kayak gitu ya, kita pengen bagus, pengen berbeda kayak gitu, tapi jangan sampai salah kayak gitu, nanti takutnya malah dikasih impresi yang berbeda gitu, yang membaca bingung kayak gitu. Nah kayak gini, kalau ini aku membaca bingung, seven countries in American continents ya, harusnya kamu nyebutin aja 7 gitu, and in European ya 7 juga kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya in seven countries gini aja udah benar kok. In seven countries gini. In seven countries in the American and European continent. Kalau kamu nggak mau nyebutin ininya ya, nggak mau, kalau kamu tetap mempertahankan kontinenmu, gini. Landlines in seven countries in the American and European continent suggest. Nah ini baru benar. Ya, bentar, kok belum ada ini nih, nyarankan. Nah, and a European continent. Nah, biar nggak dipisah gitu. Suggest Canada and the US. Suggest Canada and the US ini tak hapus. Nah, ini kan. Jadi ini nanti nyambung sama ini. Nah, Kanada, the US, Germany, Denmark, the UK, Sweden, and Italy. Measure it in per 100 people kayak gitu. Ya, jadi in seven countries in the American and European continent. Such as Canada, the US, Germany, Denmark, the UK, Sweden, Italy, measured in per 100 people. Oke. Itu ya, Del. Paham kan? Oke, Chef. Oke. As it can be clearly seen that Denmark is the highest country which uses home telephone, while Italy has the highest number of mobile phone user. Gini ya, kalau the highest mobile phone kayak apa? Mobile phone paling tinggi. Apa mobile phone paling tinggi? Maksudnya kayak mobile phone-nya yang tinggi gitu. Ya, the highest number of mobile phone user ya. Oke. According to the graph, the countries in the American continent prefer to utilize a lot of landlines rather than handphone. Okay, a lot of landlines prefer to utilize a lot of landlines rather than handphone. The US has approximately 70 pieces of home phones and 50 pieces Oh, ternyata ini number of phones-nya ya. Kalau gitu bukan number user. Nah, number of phone gini. Okay, that is number of mobile phone. The US has approximately 7 pieces of home phones and 50 pieces of mobile phones, while Canada has 10 pieces lower. Oke, nah ini bagus ada perbandingannya ya. Nggak cuma membahas the US aja titik, tapi langsung ada perbandingannya. The US has approximately 7 pieces. Nah, ini kan kelihatannya nggak 70 ya. Mungkin kamu bisa diganti just under.
atau well under gitu, just under, jadi hampir atau close to, kayak tadi ada close to ya, ini close to, just under kan, di bawahnya, hampir mendekati. The US has just under 7 pieces of home phones and 50 pieces of mobile phone, and ya sama, just under 70%, ya benar, udah nggak usah disebutin lagi just undernya. Well, Canada has 10 pieces lower. Kanada, oke, mantap, bagus ini, has 10 pieces lower. Approximately baru ini kasih approximately, karena belum tentu itu 10 pieces lower kan. Although in European countries, with Denmark being the exception, mobile phones are on the top of the chart. Oh, I see. And the highest is Italy for about Italy for about 90 pieces per 100 people. Moreover, Italy is the lowest country that operates the home phones with approximately 40 pieces. Nah, itu kan kelihatannya udah di atas 40 ya. Pasti aja mungkin kalau over ya, well over, just over gitu, lebih dari 40 atau more than, with more than 40 pieces per 100 people, udah agak ke atas kan ya, bukan 40 lagi. Denmark has almost a balanced number of mobile and home phones. That's almost okay. About 80 and 85 pieces respectively. I see. Denmark is the only European country which has the similar pattern of phones used as an American. Denmark is the only European country which has the similar pattern of phones used as an American. Denmark is the only European country which has the similar pattern of phones. Of phones used as an American in American content. American ya. Ini kamu Americannya kontinen kan ya? Apa? Ya, sir. Maksudnya kontinennya. Kalau American takutnya penduduk Amerika juga bisa. Ya penduduk Amerika yang American ya. US citizen Amerika, iya. Kalau gitu in aja. Used in American continent. Continent. Okay. In general, mobile phones are hugely utilized. Mobile phones utilize hugely. Nggak usah are. Utilize ini verb kan? Hugely utilize. Nggak usah ngomong. Hugely utilized people in Germany, the UK, Sweden, and Italy, while home phones are popular in the American continent and Denmark. Mobile phones in 2 American continents, enggak semuanya. Into American continent and Denmark. 2 American continents, into countries in American continent and Denmark. Mobile phones reach the peak at 90 pieces every 100 people. Mobile phone reach the peak at 90 pieces every 100 people. Reach mobile phone. Mana ini? Di mana ini? Reach the peak at 90 pieces every 100 people. While home phones are 85
Ini apa ini? Ini negara apa? Itu di generalisasi sih, Sir. Kan jadi dari seluruh country itu ternyata mobile phone-nya reach at the peak at 90 piece. Ah, Kalau oh, yang home phones di 85. oh alah, paham, paham. Oh, oke. Reach the peak. Mobile phone reach the peak at in general. Mobile phone usually okay are popular into. Hmm, hmm, tapi bentar, lumayan membuat bingung sih sebenarnya. Cuma bentar, mobile phone gimana ya kalau mau diganti ya? Mobile phones reach the peak at 90 pieces every 100 people, while home phones are 85 pieces. Hmm, in general, mobile phones are usually utilized people in Germany, the UK, Sweden, and Italy, while home phones are popular in countries in American continent and Denmark. Hmm. Harusnya kalau mau ditambahkan sih ya ditambahkan in general, tapi generalnya udah ada di depan. Atau furthermore kali ya, Sir. Itu apa kata sambungnya. Enggak, kalau furthermore itu enggak, aku pengennya kata sambungnya itu in general atau keseluruhan atau kayak mungkin Overall. throughout. Iya, pengen overall tapi udah dipakai in general, kamu udah dipakai atau throughout the throughout all figures gini. Jadi dari throughout all figures mobile phones throughout all figures. Nah, gini, ini bagus kalau ini. Nah, bentar. Throughout all figures, mobile phones reach the peak at 90 pieces every 100 people, while home phone. Nah, ini bagus. Jadi dari keseluruhan ini kan, dari keseluruhan features, mobile phone reach the peak at 90 pieces every 100 people, while home phones the highest peak, biar menunjukkan yang paling tinggi. Peak at 90 pieces every 100 people, while home phones are 85 pieces. Oke. Oke. Menurutku dari punyanya Adele ini udah cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus. Cuma ada beberapa bagian yang membuat bingung, Mas Ihan. Kalau bisa Adele ini berhati-hati dalam memilih kata. Coba dibaca lagi apakah bacaanmu itu bisa dibaca orang secara umum kayak gitu. Nah, ya at least bisa dibaca orang lain lah kayak gitu. Soalnya dan nggak membuat bingung kayak gitu. Nah, kayak tadi kan, kayak ini kan membuat bingung kan. Tiba-tiba kok di awal langsung 7 countries in the American continent kayak gitu. Jadi, nah terus apa lagi ya? Ya tentang variasi dari ini cukup bagus variasinya. Variasi struktur kalimatnya udah bagus sehingga mungkin kata-kata berulang kayak approximately itu bisa diganti banyak kok, ada just under atau well over, aroundnya kayak oh ya, nah roughly kayak gitu-gitu. Terus mana ya, nah ini juga masih
lumayan membuat bingung karena aku kan perlu cross check ke kamu kan. Kalau bisa aku bisa membaca tanpa perlu cross check itu lebih bagus kayak gitu. Oke, siapa? Adel ya, kayak gitu. Oke, Sir. Ada Thank yang you mau for ditanya? the feedback. Ada yang mau ditanyakan? Kalau landlines itu disambung atau dipisah ya, Sir, itu penulisannya itu ya? Nah, Soalnya dari itu. soalnya juga kan beda tuh kan. Coba kita cek di apa namanya? Thesaurus Bukan atau di Oxford. Cambridge, di Cambridge. Oke. Nah, kayak mini kok. Landline ini kok kalau di Oxford disambung kayaknya. Coba kita lihat Cambridge. Disambung. Iya. Cambridge Dictionary. Oke. Landline. Iya, disambung landline. Oke, gitu ya. Oke, gimana? Ada tanya lain? Udah. Oke, Sir. Oke, thank you. Selanjutnya Pirau ya. Tinggal berapa ini? Banyak salahnya. Belum santai. Anis udah, Pirau ya belum. Oke, kurang satu. Ini udah 150 kata. Gimana? Ya, lupa. Coba cek. Udah. Misalnya kalau lihat dikit yang Sedikit kali. berapa nih? 150 pas. Ya, 150 pas banget. Coba ditambahkan ya. Mungkin setidaknya nambahin 10 kata lah. Kayak jadi 160. Karena ngepas banget. Oke. The given bar chart provides the amount. Beda ya. Amount itu untuk uncountable noun. Sedangkan di sini itu udah di state bahwa dia itu number. Yang artinya bisa dihitung. Mobile phone and landlines itu bisa dihitung. Jadi pakai number. Aku ini ya, sarankan number kayak gitu. Nah, itu ya tolong diingat-ingat bahwa amount itu untuk uncountable noun, number itu untuk countable noun. Nah, tahunya dari mana? Biasanya dari siapa? Dari soal itu udah ada kayak gitu. Kayak kemarin kan ada the amount of waste. Nah, artinya waste itu uncountable noun. Kalian jangan pakai number, kalian pakai amount. Ya kalau ini juga kalau ini kan udah di state bahwa itu number, yang artinya dia countable noun. Jadi kalian ya seterusnya bisa pakai pakai number, jangan pakai amount gitu. Provides the number of mobile phone and landline devices using by 100 messages. Terus nggak bisa mixes. Ganti ini aja kalau mau diganti. Individuals pakai S. Itu kata lain dari people. In some country. Overall, it can be clearly seen that the biggest three of handphone users are Italy, Sweden, and the UK. UK, US pakai the ya sebelumnya. And the UK. However, the biggest landlines user are Denmark, Sweden, and the US. Ya, nggak apa-apa.
It can be noted that Italy as first rank. It can be noted that Italy as first rank of smartphone devices, of the first rank of using, the first rank of using smartphone devices with a total of, ya. Kemarin kayaknya aku udah pernah ngoreksi Birau, totalnya juga sama deh, belum ada off. A total of 90 apa? 90 90 per 100 citizen. With a total of 90 per 100 citizen. 90 devices. Ya, benar, 90 devices per 100 citizen is also the law. Oke, titik terus aku kasih moreover atau furthermore, aku kasih konektor biar bagus. Terus it is also the lowest landlines user with a half of mobile user with a total of around 40 line devices. Gadget. 40 apa? Gadget. 40 gadgets per 100 people. Ini furthermore, Kanada is atau iya kan, is kan, belum ada verbnya, is the least smartphone users with a total of around 35 per 100 people. Titik it has almost twice a landline user Kalau with kalimatnya panjang begitu sebaiknya dibagi dua ya, Mister. Nggak harus dibagi dua kalau kamu bisa memakai compound kompleksnya dengan bagus. Cuma tadi aku lihat ini mungkin dari siapa? Hero ini masih belum bisa pakai compound kompleks. Compound kompleks itu kan kalau compound konektornya itu pakai and terus or yet. Nah, dan sebagainya. Tapi kalau yang kompleks itu kayak yang pakai which itu yang which, who, where kayak gitu. Nah, cuma dari tadi aku belum lihat itu. Nah, kalau boleh panjang kalau kamu konektornya bagus kayak which terus atau compound yang pakai and gitu, ada and-nya gitu. Itu ya. Kalau mungkin Birau masih ini ya, masih bingung, coba pelajari ya. Ini compound complex sentence. Compound complex sentence. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu bedanya apa? Terus bagaimana cara menjadikannya di kalimat gitu. Kalau di sini compound complex sentence itu overall we can see is marginally popular, then ini simple, we can see that. Nah, ini kompleks. We can see ada subject, ada verb, that, which, that, terus apa tadi, who, where, dan sebagainya. Nah, ini kompleks. Subject, verb, that, nah, gitu. Playing computer, subject, verb lagi. Jadi kayak ada dua kalimat yang dijadikan satu kayak gitu. Nah kayak gini.
Dia bisa panjang, mana yang panjang kira-kira? Nah, ini panjang kan, close to 70% of 10 to 15 years old girl engage. Ini dari sini subject terus verb in online conversation each day compared to about. Nah, ini baru dia masuk ke kalimat kedua dibandingkan dengan nah ini ada who, dia pakai complex sentence kayak gitu. Jadi ya mainnya di complex sentence kalau mau panjang sama compound sentence kayak gitu. Nah, Compound complex sentence. ya kalau mau belajar ya itu ya. Nah, terus the unique trend can be seen in American continent, Kanada, American continent, Kanada, and the US. Both of these countries become the two lowest mobile phone user comparing to the European countries. Ada banyak soalnya. Furthermore, Denmark has similar communication devices. Bentar ya, guys. Oke, sorry. Benar. Denmark has similar communication devices. The different around. Ini maksudnya gimana? Denmark has similar communication. Similar sama siapa dia? Mirip-mirip. Oh, Dia punya ini ya. penggunaan ya cuman bedanya cuma dikit. Oke. Jadi Denmark has similar communication Device user ya apa? has similar gini. Denmark has similar number of apa? To communication devices. Ya kan? The number of has similar number of the communication devices. The different which gini aja. Kita lakukan di which has difference karena noun which has difference of around 5 users. Gitu ya. We has difference of around 5 users. Nah, has similar number of two communication devices. Almost similar. Nggak similar, kalau similar sama ya. Almost similar number of two communication devices which has difference of around 5 users. Oke. Gini. Nah, kayak gini udah lumayan bagus kayak gini. Terus oke, masalahnya dari siapa? Birau ya. Mungkin dari Birau mungkin awalnya ini ya, amount sama number ini nggak boleh dibolak-balik karena beda. Terus masses ini nggak bisa. Masses nggak boleh dipakai ya. Masses itu kayak apa ya, kayak massa gitu ya, apa ya, kayak sekelumpulan orang jadinya. Kan kalau 100 sekumpulan orang, jadi ada sekumpulan orang yang ada 100, itu beda-beda jumlahnya. Nanti tak ganti people, tak ganti individuals. Nah, yang individuals ini ya ada 100 individual gitu. Nah, terus UK sama US masih belum ada the-nya, itu selalu ditulis ada the-nya ya. Terus total of yang selalu terulang. Dan mungkin
compound complex sentence-nya coba dimainin ya, itu bisa meningkatkan. Kayak ini tak tambahi complex sentence, tak pakai in which di sini. Nah, kayak gitu. Dari Dicoba. kemarin kekuranganku kebanyakan di mana sih, Mister? Kekurangan mungkin ini ya, struktur kalimatnya yang kurang bervariasi. Ya, kayak apa? Iya, kayak apa ya, masih monoton aja ininya. Kayak total of, kamu ada total of 2, total of di sini. Jadi kayak masih monoton aku bacanya kayak. Nah, ini total of bahkan ada 3 di sini. Total of, kurang bervariasi aja gitu. Itu jadi mungkin sama ya kasusnya sama Anis kalau nggak salah tadi ya. Coba baca-baca lagi ini sampel answer yang tinggi itu bisa. Nah, ini kan total of yang kamu tadi ini kan Ini total. ada di grup nggak ya ini bahan ini, Mister? Oh, nggak ada. Kalau kamu mau chat aku aja, nanti aku kirim. Soalnya aku ngirimnya Jadwalnya ya. ya pribadi. Nah, ini kan bukan, ini kan materi luar kan dari Sulham, apa ini yang ngarang. Nah, Silham Said, dan ini mereka ini mantan examiner, jadi ini Oh, bagus buat tahu ini karena ada pen 9 nanti cetak aja kalau mau. Nah, kayak gitu kan kamu kan for a total of gitu. Nah, for local and about half of that amount of time, by contrast mobile phone were only used. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak pakai total of terus gitu, ganti-ganti gitu ininya. Oke. Jadi gitu ya. Siapa? makasih, Mister. Oke. Selanjutnya, selanjutnya udah selesai ya. Jadi kan sekarang kita teori. Teori ya. Aku udah masukin. Siapa nih? Nora. Yes. Ya, oke, Nora terakhir ya. Habis itu teori. Soalnya teorinya lumayan banyak, guys. Ternyata waktu aku baca-baca lagi. The bar graph demonstrates how many cellular phones and telephone lines per 100%. Bentar. Demonstrate subject verb how many. Ini nggak usah that. Karena belum ada ini ya, belum ada verbmu. How many cellular phones and telephone lines per 100% used in 7 developed countries. Oke, bagus. The developed countries, namely Canada, the US, Jerman, Denmark, the UK, Sweden, and Italy. Oke, jadi namanya bukan dari kontinen ya, dari developed countries penggrupannya. Bagus. Overall, the majority of the European population Sweden, UK. Overall, the majority ya, jadi nggak semuanya. The majority of the European population is mobile phone user. Well, the Americans are landline user. Bagus. Oke, bagus. Nevertheless, the highest number of mobile phones and landlines users are both European. The highest number of mobile phones and landline users which are Italy and Denmark respectively. Bagus.
ini Nora udah berapa bulan di sini? 2. Aku dari 10. 2 Oke. bulan. Siapa dulu yang ngajar teori writing tas 1? Misalnya Misalnya aja. Iya. Oh gitu. Soalnya nggak tahu ya, aku nggak pernah. Kan juga Mas Soleha juga baru juga, aku belum tahu gaya writingnya Miss Soleha. Tapi ini kayak gaya-gaya writingnya tutorku dulu, Miss Via, kalau kamu pernah diajar aku. Nah, tak kirain kamu diajar orangnya, diajar Miss Via. Oh, Gitu. enggak Ya. kenal. Aku Oh, baru ya. masuk soalnya. Enggak, kalau 2 bulan kan. Iya, tak kirain kamu ini apa pernah diajar Miss Via. Soalnya Oh. gaya-gaya writingnya mirip-mirip Miss Via yang pakai how many terus. Ya, biasanya yang kerja ini ada how many. Nah, ini oke, jadi Miss Soleha ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Kayak kita cuma tanya aja gitu. Okay, the highest number of mobile phones and landline users are both European. Okay, from the graph, it can be seen that there are more cell phones users in European countries than in American countries. Nah, aku hapus karena meskipun kamu sudah nge-state di paragraf 1, kalau kamu masuk ke paragraf 2, kamu apa ya, nggak boleh pakai the lagi sebelum kamu nge-state itu. Karena Oh, emang oke. udah beda paragraf kayak gitu. Oh, oke. Then in American countries, in the Europe, nah kayak gini kalau kamu udah nge-state apa in the Europe, the number of handphones user is range between 70 for the Germany, orang-orang Jermani itu Dutch ya, bukan Germanian. Oh iya. Iya. Okay, that is range between 70 for Dutch and 90 for Italian. Belum di-state sebelumnya. Kan ini kan tadi kan countries kan yang di-state, ini kan orang-orangnya sekarang. Oke. For Dutch and for Italian per 100 people. Okay. Number of handphones. The mobile phones user in all countries. The mobile phone user in all European countries. Kamu kasih bentar. From the it can be seen that there are more cell phone users in the European number of which ones? Okay. The mobile phone user in all European countries are higher. Kasih ini aja biar nggak kosongan gini, biar bagus kohesinya. Moreover, the mobile phone users in all European countries are higher than the mobile phone user in all European countries are higher than the language user except in Denmark. Except in Denmark. In contrast, kontras kan dari ini dia yang, atau kamu kan udah pakai kontras ya yang bawah ya, mungkin apalah yang beda. However, on the other hand, bukan on the other hand, except in Denmark, are higher than the language user except in Denmark.
Ya udahlah nggak apa-apa, aku bingung juga ini. Soalnya kamu ada except in Denmark, kalau aku kasih on the other hand, ya kamu nggak bahas Denmark lagi dong harusnya. Kan kamu lanjutin ini. Ya udah nggak apa-apa, ini udah benar. Denmark is the only European country that has a slightly more landline user than the mobile one. And it has the highest number of telephone lines in compared to the other 6 countries. Oke, bagus. In contrast to the European, the user of telephone lines is higher than the mobile phones in both American countries with average of 65 people approximately. With average of 60 with average. In both American countries with average of 65 people approximately. Sebenarnya ngira-ngira aja sih karena antara 60 sama 70 dua-duanya. With average of 65 people approximately. Okay, moreover, the mobile phones user in American region are only half the mobile phone user in American region are only half of the European, which are just over. Oke, mantap. Oke, menurutku bagus dari Nora ini, dia bervariasi dan nggak cuma ngomongin angka, nyebutin angka-angka aja, tapi juga kayak gini ada only half. Ini bagus banget. Kayak apa ya, apa namanya ini, fraction ya, atau ada pecahan kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin kurangnya Nora mungkin kurang nambahin ini ya, kayak penghubung gitu ya. Nah, kayak konektor. Nah, konektor ini cukup bagus untuk meningkatkan skor di kohesi kayak gitu. Oke. Hmm. Oke, thank you, Oke. Sir. Iya, oke. Oke, kita lanjut ke ini ya. Bentar. Nah, kita lanjut ke Pi. Nah, sepertinya seperti bar graph dan line graph itu hampir sama ya, tentang introductory apa tuh openingnya ya gitu, kita harus paraphrase awalnya, kemudian kita kasih overall kayak gitu. Nah, seperti di sini. Nah, untuk siapa namanya pie chart itu bisa diganti show-nya ini mungkin jadi compares, atau mungkin kalian punya kata-kata lain yang sebenarnya sama aja kayak illustrate juga bisa sebenarnya, atau tapi lebih baik itu pakai compares karena memang membandingkan kayak gitu, membandingkan antara per kategori kayak gitu. Nah, percentage itu bisa diganti proportion karena kebanyakan pie chart itu bentuknya persen. Nah, bentuknya persen itu bisa diganti proportion kayak gitu. Nah, terus in 2010 and 2012 ini bisa diganti kayak gini. Into separate periods, titik koma 2010 dan 2012. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya itu juga membandingkan antara pie chart di tahun berapa dan tahun berapa kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi introductory sentence pool-nya kayak gini. The pie charts compare the proportion of enrollment on 6 different courses at a UK College of Education in 2 separate periods, 2010 and 2012. Nah, ya ini ini aja sih apa kayak suggestion aja atau saran aja, kalau kalian bisa membuat introductory yang lain yang punya template kalian sendiri juga nggak masalah, yang penting benar kayak gitu. Nah, kan ada illustrate, ada comparison, jadi terserah kalian gitu. Nah,
juga di sini di pie chart itu juga bisa ada dua, yaitu ada pie chart yang time series atau yang ada waktunya, ada yang nggak time series, non time series yang nggak ada waktunya, nah nggak ada tahunnya kayak gitu. Nah kalau time series itu yang dibahas itu kenaikan, penurunan kayak gitu. Jadi kayak increase, decrease. Jadi berapa persen kayak contohnya. Nah kayak gini, nursing in 2010, bentar. Nursing in 2010 ini di berapa 25,7%. However, in 2012 this number decreased to 14%. 14%. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada decrease sama increase-nya. Terus tapi kalau yang non time series atau yang enggak ada waktunya itu dicari perbedaan dan persamaan antara items highest and lowest, kayak tadi yang di sini ya, yang apa? Yang kayak soal yang enggak ada tahunnya ini. Jadi yang dibandingkan ya yang paling tinggi, yang paling rendah, terus mana yang sekiranya mungkin hampir sama kayak gini. Terus apa dibandingin setiap kategori. Nah, kayak gitu. Jadi perbandingannya bukan increase decrease, tapi dibandingkan dengan yang paling gampang memang highest sama lowest-nya. Terus itu juga dibandingkan dengan negara-negara yang lain atau kategori-kategori yang lain kayak gitu. Nah, jadi main perbandingan kategori kalau yang non time series. Nah, terus ya bersama ya, jangan angka dalam overview kayak gitu. Jadi nggak boleh spesifik ya kayak gitu. Terus ya ini juga kalian pakai template kalian masing-masing untuk overview, frasa overview-nya, it is clear that, it is simple that, kayak gitu. Nah, jika ada dua chart berbeda, tulis satu kalimat overview untuk masing-masing chart. Nah, jika ada lebih dari dua chart, cari 2 poin utama yang hubungkan semua chart secara keseluruhan. Nah, nanti ini coba aku contohin yang kayak kalau kayak gini, jika ada dua chart berbeda, satu kalimat. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Bentar. Aku cari ininya. Nah, gini. Kayak gini. Overall, it can be seen that the greatest change was in the percentage of enrollment to the sport science course. Nah, ini. Jadi antara apa yang paling besar, dia membahasnya greatest change. Jadi yang paling besar perubahannya kayak gitu di sini. Nah, kalian mungkin bisa menambahkan bahwa mungkin yang paling sedikit perubahannya kayak gitu bisa. Jadi while the lowest change itu mungkin ada di sini ya, kayak mungkin di 8 sama 5 kayak gitu. Yang carpentry kayak gitu. Nah, itu. Jadi bisa kalau bisa mau lebih panjang pakai 2 kalimat kayak gitu. Pakai 2 kalimat yang dihubungkan sama while. Nanti jadinya compound sentence kayak gitu. Mau nanya, Sir, kalau Ya, change itu berarti nggak harus positif kan ya perubahannya, bisa negatif juga kan ya? perubahan negatif ya bisa, decrease kan jadinya nanti. Maksudnya ada greatest change sama lowest change-nya itu nggak harus yang sama-sama positif kan? Soalnya kan yang orange itu kan dia perubahannya paling kecil tuh, cuman 0,9. Nah, benar. Nah, iya bisa 0,9 yang paling kecil kayak gitu. Psikologi ya. Ya. Iya, memang nggak harus ini, terserah kalian. Pokoknya kalian bisa mendeliver itu dengan baik. Kayak gitu. Apalagi ya? Nah, ini sebenarnya hampir sama sih kayak kemarin. Tentang menulisnya kalau bisa 75 sampai 80 kata, bla bla bla. Nah, hampir sama ini juga. Ini template yang dibuat untuk overview yang hampir sama.
Sebenarnya yang paling aku inginkan itu membahas body sih, tapi coba kita breakdown ini dulu. Kalau ini kan ada 3 yang tadi ya. Nah, kalau 3 ini kalau lebih dari 2 chartnya itu kalian coba cari yang berhubungan kayak gitu. While the shares of 3 item experience rises, the shares of 3 item experience rises. There were declines in the remaining 2. Moreover, academic staff salaries, shares of 3 item experience rises. There were declines in remaining 2. Sebentar, ada 1, 2, 3, 15, 5, 28, 2, 15, resource book 15, 29. Academic staff salaries contribute the largest proportion of expenditure to the survey, whereas insurance had a small share. Nah, kayak gitu. Jadi ada apa sih yang bisa dijelaskan dari ketiga ini? Kayak contoh ini yang largest proportion academic salaries, yang paling gede dari ketiganya kan academic salaries, sedangkan yang paling kecil tetap insurance kan dari semuanya. Jadi kalian coba cari yang ketiga-tiganya ini memiliki fitur yang sama kayak gitu. Oke. Ini aku loncat aja, nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, langsung masuk ke body. Bentar. Nah, ini hampir sama ya. Jadi gunakan past simple aja, future kalau ada prediksi tahun kemudian, sama simple present jika tidak ada waktu. Nah, kemudian ini describing numbers, percentage, and fraction. Nah, ini biar kalian itu bisa bervariasi kayak gitu ya, nggak cuma angka aja. Nah, karena memang di pie chart ini itu kebanyakannya percentage kayak gitu. Nah, percentage itu juga bisa diubah ke fraction kayak gitu. Kayak contoh 50% kayak gitu, itu a half kayak gitu. Nah, 1/3 itu berapa? Sepertiga. Sepertiga itu berapa kalau di persen kan? 33% ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi coba kalian mungkin sedikit dihafalkan ya, kayak beberapa fraction. Nah, kayak gini. Nah ini kayak ini mulai dari mungkin yang paling apa ya, yang paling sering muncul aja ya, kayak a quarter itu 25%, seperempat kan. Terus 33% yang a third itu juga. Nah, kalau 30% itu kurang dari a third, kalau 35% more than dari a third. Jadi itu bisa dibuat patokan gitu. Nah, berarti kalau 23% ya less than a quarter, atau kalau 28% bisa more than a quarter kayak gitu. Nah, a half, terus 3/4 75%, terus two thirds itu sebenarnya 66%-an ya. Tapi kalau 65% bisa lah kayak gitu. Nah, kayak gitu, coba mungkin dihafalkan yang ini aja, yang gampang-gampang aja, kayak 3/4, terus setengah, terus sepertiga, 2/3, sama seperempat kayak gitu. Itu aja udah cukup. Nanti tinggal main more than, less than kayak gitu. Kalau memang mendekati. Itu ya untuk mana ini? Untuk fraction. Nah, gitu. Terus ini juga kayak kemarin ada yang menggunakan double, treble, terus quadruple. Nah, jadi ini untuk menyatakan mungkin kenaikannya 2 kali lipat, terus 3 kali lipat, 4 kali lipat kayak gitu ya. Nah, ini kan 500, 1000, 3000, 12.000 gitu. Nah, juga bisa diganti twofold increase, ini untuk noun. Nah, terus times. Nah, jadi bisa 2 times atau 6 times. Nah, ini kan 6 kali lipat kan, nah gitu.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk fraction ya. Nah, kayak contoh ini ada di 92 ke 94, 1000 ke 800. Between 1992 and 1994, the figure fell by 1/5. 1/5 itu 1/5. 1/5 itu 20% ya. Nah, ngitungnya dari mana? Ngitungnya ya dari ini ya, perkalian persen itu. Bagaimana cara ngitung persen? Kalau ini kan 1000 dikurangi 800, 200, 200 per 1000. 200 per 1000 itu berapa? 1/5 kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalian memang harus ngitung kayak gitu. Nah, malah kalau kalian kayak gitu bisa menghitung gitu, malah itu nilainya maka lebih bagus karena kalian ya apa ya? Ya kalian bakal dinilai sama examiner ya ini memang kalian nulisnya secara akademik atau ada ilmunya kayak gitu ya, nggak cuma nulis saja. Nah, 1994 ke 1996 kan menguranginya kan 2 kali lipat kan, pengurangan 2 kali lipat. Pengurangannya ngurang setengah kan, gitu 800 bagi 2 kan 400. Nah, jadi by half. Jadi berkurang setengah kayak gitu. Nah, untuk rumus persenannya tadi itu ini ya, aku nggak ada ini, nggak ada unit bisa ya di sini. Oh ya bisa. Jadi tapi bakal jelek ya. Sebentar, aku tulis. Jadi rumusnya itu persen itu sama dengan nilai awal kurangi nilai akhir kurangi nilai akhir per nilai awal dikali ini semuanya dikalikan 100%. Dikalikan 100%. Nah, gitu. Ini ya memang perlu terbiasa ini kalau kalian mau menghitung cepat ya. Hanya ada rumusnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi nilai awal 1000. Nah, ini aku menghitung penurunannya berapa persen. 1000 nilai awal kurangi nilai akhir 800. 1000 kurangi 800, 200, 200 bagi nilai awal 1000, 200 per 1000 itu 2/10, 1/5 kan. 1/5 kali 100%, 20%. Jadi pengurangannya 20% kayak gitu. Nah, 20% itu a fifth atau 1/5, 1/5 kayak gitu. Nah, coba dihitung lagi ya. The figure in 1998 was 1/10 the 1992 total. 1000 per 100, 1000 ke 100 berapa persen sih? Atau berapa fractionnya kayak gitu. 1000 nilai awal 1000 kurangi 100 berapa? 900 ya. 1000 kurangi 1000 ya 1000 kurangi nilai akhir 100 900 dibagi nilai awal 1000 9 per 9 per 10 9 per 10 kali 100% 90%. Nah, jadi pengurangannya 90% kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ya semoga aja nggak bingung ya. Kayak gitu. Ini matematika SD. Ya SD yang belajar persen sekarang gitu nih. Kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, terus ini untuk percentage. Nah, percentage itu nggak cuma di akhir. Mana ini nggak bisa dihilangin. Tuh. Annotate, clear, drawing. Oke. Nah, percentage itu nggak cuma di awal aja.
nggak cuma di akhir aja, tapi juga bisa dimasukin di awal kayak gitu. Nah, kayak gini, dari single age person itu ada 6%. Nah, family type itu ini, nah terus proporsinya 6%. Nah, 6% bisa dimasukkan awal, jadi 6% of single age people, single age person were living in poverty, kayak gitu. Atau the level of poverty among single age people stood at 6% kalau ditaruh di akhir kayak gitu. Atau kalau mau lebih panjang dikomparekan kayak gitu data ini. 6% of single age people were living in poverty compared to only 4% of age couple kayak gitu. Nah, jadi perbandingan ini juga bagus ya karena memang ini ya teks 1 itu jangan cuma dibahas cuma satu-satu tapi dikomparekan dengan yang lain itu lebih bagus. Nah, kayak gitu. Nah, coba ini example yang lain ya. The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009 kayak gitu. Jadi dia meningkat 2 kali lipat kayak gitu. There were twice as many unemployed people. Twice as many people were unemployed. Ini udah agak susah sih, termasuk twice ini. Aku jarang pakai ini, twice ini. Biar nggak terlalu banyak aja. Nanti juga bingung kan kalau terlalu banyak. Pakai yang menurutku yang kalian ini aja, yang kalian kuasai kayak mungkin ya masukin setidaknya 1 double ini udah bagus kayak gitu atau twofold gitu. Twofold ini juga lumayan gampang. There was a twofold increase. Jadi kalian setelah bikin ini the number of unemployed, terus kalian mau ganti ke noun kata-kata yang noun there was. Nah, itu bisa pakai twofold. Nah, ini ya. Nah, ini noun-nya, ini verb-nya. Kalau increase-nya jadi noun, ini increase-nya jadi verb. Nah, the number of unemployed people increase twofold. Kalau ini kan a twofold increase kayak gitu. Ya, bedanya adjective sama adverb. Kayak kemarin loh. Kalau ini itu a considerable, tapi kalau yang ini itu considerably kayak gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, ini ya yang kemarin yang tadi aku ini kan kalau number itu buat countable noun yang bisa dihitung ya kayak gitu. The number of visitors. Nah, jangan gunakan itu untuk percentage atau uncountable noun kayak money kayak gitu. Kayak money itu amount atau time itu juga amount. Nah, kayak gini kan kalau amount itu untuk uncountable noun, the amount of money. Jangan gunakan untuk countable noun yang the amount of person, itu salah kayak gitu. Nah, terus proportion only use this to describe percentage, not numbers. Nah, tadi ya kata apa? Mana tadi sinonimnya dari mengubah percentage itu bisa pakai proportion gitu. Nah, terus ada lagi kayak the majority, few, many. Nah, kalau majority itu lebih dari 50% kayak gitu. Jadi nggak melulu diomongin persenannya berapa, tapi kan bisa bilang the majority of people in Sweden use mobile phones kayak gitu. Itu artinya ya mayoritas people in Sweden itu use mobile phone. Yang penting di atas 50% kayak gitu atau lebih banyak kayak gitu. Nah, few and many are normally used with number rather than percentage. Jadi jangan pakai few atau many karena lebih ke buat number ya daripada percentage ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus nah the feature ini pakai
countable noun. Nah, use it with uncountable noun. I'm sorry. Nah, ini jadi the feature for plural. Oh, jadi ini bisa dua ya. Bisa visitors kan countable noun sama uncountable noun. Nah, juga bisa countries, juga bisa percentage. Jadi feature ini sangat umum dan bisa kalian gunakan di semua writing kalian gitu. The feature for apa itu rows. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Rewrite the sentence replacing the phrases in italic with an alternative expression. Nah, kayak gini. Kita coba ganti yang seperti mungkin fraction atau tadi yang kita ini kan ya, yang kita pelajari. We see from the chart that 23%. Nah, 23% kan dekat sama 25% tuh. Nah, cuma kan di bawahnya. Artinya dia bisa dikatakan mungkin just under a quarter gitu. Jadi just under a quarter. That just under a quarter of the student failed to finish their university degree kayak gitu ya. Jadi kalau aku tulis ini bisa diganti just under a quarter. Itu di bawah 25% kan kalau ini. Nah, artinya ya. Oke. Nah, gini ya, just under a quarter. Kalau ini, in 1990, 9 out of 10 engineering student, 9/10 ya. 9 dari 10 kayak gitu. Kalau 9 dari 10 mungkin kita kasih the majority aja ya. The majority of engineering student were male kayak gitu. Kan di atas 50% ya. Mana? Oh ini. The majority of engineering students were male, but by 2000 this figure had fallen to exactly 3/4. 3/4 itu 3/4. Nah, jadi 3/4 had fallen to exactly 2/4. Ya diganti aja 75% to 75%. Nah, kayak gitu. Oke. In 1960, 34% kan di atasnya ini ya, 33%. 33% itu tadi a third. Nah, jadi di third. Nggak bisa third atau 1/3. Nah, 1/3. 1/3. Bentar, kita lihat ya itu pakai S atau enggak sih? Kok lupa. Mana itu? Oh, selalu pakai S ya. A third, 2/3. Bukan. Kalau a third itu nggak pakai S. Jadi 1/3 juga. Jadi kalau yang ada lebih dari 2 ya. Yang pakai thirds. Iya, yang pakai S. Nah, sini. Aduh. Mana lagi? Ya, inilah. Susah ngepasin lagi. Oke, jadi 1/3 of science graduates went into the teaching profession, but in 1970 the figure was just 10%. 10% itu 10 ya, 1/10 ya. Just 10. Mana? Ini unlimited. Nah, bisa
10. Ya, 10. Exactly one half 50%. Ya, 50% aja. Kayak gitu. Oke, ini ganti 50%. 50% of the student population were members of the union in 2001. But 5 years later, the figure was 64%. 64 di bawahnya 66% ya. 66% itu 2/3, jadi just under 2/3 gitu. Just under 2/3. Nah, gitu ya. Nah, terus 92%, itu kan ya udah banyak kan ya, di atas 50%, ganti the majority aja. The majority of people surveyed felt that mixed school were not preferable. Jadi gitu ya. Nah, dari sini ada yang dibingungkan nggak tentang cara mengganti atau tentang fraction atau tentang persen? Kayak gitu ada yang mau ditanyakan dulu? Soalnya agak ini ya, misalnya tadi ada yang hitung-hitung itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, tapi lumayan paham semuanya kan, mungkin aku coba tanyain satu-satu ya. Angelina paham nggak tentang bagaimana cara ini mengubah ini? Ada nggak Angelina? Atau Adele, atau Anis, atau Viro, atau Nora? Paham. Ya, paham ya nih ya. Nah, cara mengubah ini kayak gitu. Jadi ini bagus untuk membuat variasi lah di ini kalian, di writing kalian seperti itu. Sir, cuman mau nanya deh. Ya. Kapan kalau misalkan kita pakainya fractional gitu ya. Nah, kapan pakai dash, kapan pakainya spasi? Kan tadi 1/3 kita pakainya spasi itu, tapi 2/3 kita pakainya dash. Oh iya, ini sebentar. 1/3. Oke, bentar. Nah, aku ngikut yang ini aja sih di sini. Dia, bentar, ini tak hapus ya. Clear all drawing. Nah, kalau dia lebih dari 2, ya kalau lebih dari 1, dia itu ada dash kayak gitu, dan ada S-nya gitu di sini. Ya kan? 2/5, 3/5, 2/3, 3/4 sama 4/5 kayak gitu. Oke, kalau 1/1 kayak gini, ini enggak quarter, a fifth. Oke. Oke, seperti itu ya. Ya, semoga bisa diikuti. Soalnya lumayan bagus untuk memvariasikan ini kalian gitu. Terus nah ini ya, describing quantities, the number sekali lagi itu harus countable. Nah, terus jadi kayak gini ya, number of people-nya kan countable, out of work fell by 90,000 to 2.39 million in the 3 months to October. Nah, kalau amount itu yang uncountable noun, rainfall, kayak gitu, doubles between May and June. Nah, kayak gitu. Kalau yang persen itu bisa diganti proportion. The proportion of spending on furniture and equipment reached its peak in 2001 at 23%. The percentage of people using their phones to access the internet jumped to. Nah, kalau percentage dan proportion itu bisa dipakai dua-duanya ya, countable sama uncountable kayak gitu. Nah,
the features juga. Features ini bisa dipakai countable sama uncountable. Oke. Nah, ini yang mungkin agak bingung penggunaan the highest sama highest yang enggak ada the-nya. Nah, kalau highest yang ada the-nya itu setelah highest itu masih ada kata lain atau dia itu, nah ini kan we use the when there is a noun after the adjective. Jadi setelah highest ini ada kata lain atau noun-nya yang mengikuti, kayak the highest number, the highest proportion. Nah, yang nggak ada ininya, nggak ada the-nya itu yang nggak diikuti apapun, kayak gitu. The number was highest, titik, gitu. Terus the proportion was highest, titik, kayak gitu. Nah, ini ya, kalau dikomparekan, the UK had the highest rate of unemployment, memiliki the highest rate of unemployment. Dan ini masih diikuti noun-nya. Kalau ini, the unemployment rate was highest in the UK. Nah, highest in the UK ini kan ini nggak pakai the karena nggak diikuti noun-nya. In the ini kan menunjukkan kata keterangan tempat kan, bukan noun-nya kayak gitu. Nah, ini hampir sama kayak kemarin ya, cuma ya perbandingan. However, in contrast, on the other hand, untuk menunjukkan perbedaan ya. Nah, terus whereas, while, although kalau di depan aja kayak gitu. Terus while sama whereas bisa di depan, bisa di tengah. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin kalian bisa hafalkan yang penting kayak mungkin quarter, a third, terus half, two third, sama three quarter gitu. Nah, itu yang penting aja sih. Nanti kalau meleset dikit kan bisa dipakai more than, less than gitu. Nah, ini kan ya, just over 3 quarters, approximately 3 quarters. Jadi kira-kira kalau nggak tepat 75%, just under a half, nearly a half, almost a third. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini a very large majority. Nah, a minority, a significant proportion. Nah, kayak gitu. Jadi biar ini kalian bervariasi gitu. Nah, ini ya, ada 3 usul teknik untuk menggunakan percentage, yaitu native itu biasanya menggunakan percentage itu di depan kalimat kayak gitu ya. Nah, dan gunakan while, whereas, sama compare to untuk menunjukkan comparison. Nah, juga gunakan feature for to add another comparison. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya, contohnya. In 1999, nah ini mulai dari percentage, 35% of British people went abroad for their holidays. While, ini kan dikomparekan, while only 28% of Australians spend their holidays in a different country. Nah, kemudian titik baru the feature for the USA stood at 31%. Nah, kayak gitu. Ini cara untuk membuat kalimat yang panjang dan bervariasi dan yang bagus kayak gini. Nah, terus setelah ini kalian mungkin baru kalian biasanya menggunakan kata-kata kalian yang mungkin the number of apa increase kayak gitu. Nah, itu baru bisa kayak gitu. Mungkin divariasikan dengan kata-kata kalian yang sudah sering kalian gunakan. Nah, gitu. Coba mungkin terbiasakan ada struktur yang kayak gini yang
membuat kalian itu ya setidaknya bisa lah menyumbang berapa kalimat gitu. Lumayan banyak kan ini kalimatnya. In 1999, pertama menggunakan percentage di awal, terus baru dikasih while atau whereas atau compare to, terus baru the feature for gitu. Ya, around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. Langsung the figure for the year 2000 rose slightly to 42% and 38% respectively. Begitu. Initial. Oke, ada pertanyaan guys? Udah habis ya materi kita di sini. Ya soalnya lumayan banyak juga ya materi yang apa pie chart ini karena memang ada bisa banyak variasinya, yaitu bisa kalian variasikan pakai fraction, bisa kalian variasikan strukturnya kayak gini, strukturnya divariasikan percentage di awal kayak gitu. Nah, terus bagaimana sinonim-sinonimnya kayak apa tadi ya sinonim-sinonimnya. Nah, yang kayak gini ya bisa diganti-ganti kayak gitu. Terus sinonim apa tadi? Ya ini majority di atas 50%. Nah, kayak gitu. Terus penggunaan the number, the amount, sama proportion yang memang punya aturan sendiri-sendiri. Nah, terus ini kan bisa juga ini untuk noun yang increase-nya sebagai noun dan increase-nya sebagai verb. Ini kan juga merubah struktur dan itu bagus kayak gitu untuk ini apa memvariasikan ini kalian tulisan kalian. Oke. Oke, jika nggak ada yang ditanya, ya silakan. Ini ada nggak bahan yang semacam rangkuman gitu, Mister, yang bisa di rangkuman itu kayak gimana? Yang tadi kan yang ini kan banyak nih. Kan yang penting-penting itu yang mesti yang bisa dipelajari dalam waktu singkat gitu. Yang kan kalau ini kan kita mesti pilih-pilih lagi kan ya. Iya, benar. Nah, yang mana ini? Yang sudah di itu, Mister, yang maksud saya yang penting-penting dari semua ini yang biar kita kamu gitu. Coba aku cari dulu ya. Nah, aku cari dulu apakah dan aku coba tanya ke Mr. Alex apakah ada materi yang lebih ringkas daripada ini. Aku kurang tahu juga. Nanti coba tanyakan. Oke? Iya, makasih banyak. Oke, iya. Gitu ya. Jadi oke. Ada mau nanya lagi pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih atas ya partisipasinya ya selama semingguan ini. Kayaknya aku minggu depan udah nggak ngajar kalian lagi. Jadi request aja ke pematerinya kalau kalian mau belajar apa. Jadi mungkin kalau mau belajar tas tuh ya silakan. Kalau masih mau task one ya dengan tipe yang lain silakan. Tapi kayaknya kalau kalian di task one lagi itu ya eman gitu, mending task 2 yang kalian kalau cuma dapat opinion ya mending request yang task 2 yang lain kayak apa both views atau advantage soalnya ya lumayan sih materinya kalau kalian nggak dapat kayak gitu. Oke, jadi terima kasih guys atas perhatiannya. Aku tutup ya, tapi sebelum kita tutup, nanti kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat disebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mister. Ya, sama-sama.